Teriakan Pak Baskoro tertelan kegelapan saat tubuhnya terseret ke dalam celah di bawah podium. Dinda dan Bimo tidak menoleh lagi. Dengan kaset handicam dan kalung Prakmaya di tangan, mereka memanjat keluar dari ruang bawah tanah tepat saat api mulai menjalar dari bensin yang tumpah. Mereka berhasil keluar dari gedung aula sebelum api membesar. Anehnya, saat mereka menoleh ke belakang, api yang tadinya berkobar seolah padam secara instan oleh kabut hitam yang pekat. Sekolah kembali sunyi, seolah menelan semua keributan yang baru saja terjadi. Bimo, terengah-engah kita harus putar kaset ini sekarang. Tapi siapa yang punya alat pemutar kaset pita begini di zaman sekarang? Dinda, ada satu orang. Pak Maman pernah bilang, mantan kepala sekolah sebelum Pak Baskoro, Pak Hendra, adalah orang yang paling rajin mendokumentasikan setiap acara sekolah. Dia pensiun mendadak tepat setelah Maya hilang. Mereka mencari alamat Pak Hendra di buku kontak lama yang sempat Dinda ambil dari ruang OSIS. Rumahnya berada di pinggiran kota, sebuah rumah tua yang tertutup rimbunnya pohon Kamboja. Saat mereka sampai, Pak Hendra menyambut mereka dengan wajah ketakutan, seolah ia sudah menunggu kedatangan utusan dari masa lalu. Pak Hendra, saya tahu kenapa kalian kesini. Sejak minggu lalu, TV di rumah ini terus menyala sendiri, menampilkan salju statis dan suara tangisan. Dia sudah bangun, kan? Pak Hendra membawa mereka ke gudang belakang. Di sana terdapat sebuah pemutar kaset kuno yang masih berfungsi. Namun, kaset itu memiliki pelindung fisik sebuah lubang kunci kecil di sampingnya yang mencegah pita kaset dimasukkan. Pak Hendra, kaset ini adalah rekaman malam perpisahan itu. Saya yang menemukannya di dekat loker 214. Tapi saya terlalu takut untuk melihatnya. Kuncinya dibawa oleh orang ketiga malam itu Santi, yang sekarang menjadi anggota Dewan Kota. Dinda teringat kalung perak yang ia temukan di bawah podium. Ia memperhatikan liontin kalung tersebut. Di bagian belakang liontin, ada tonjolan kecil yang unik. Dinda, ini kuncinya. Kalung ini bukan cuma perhiasan, ini kunci untuk membuka kebenaran. Dinda memasukkan bagian liontin ke lubang kaset. Klik. Kaset masuk ke dalam mesin. Layar TV tua di gudang itu mulai berkedip. Gambar di TV bergoyang, menampilkan suasana pesta di aula. Lalu kamera beralih ke lorong gelap. 3 orang remaja Baskoro muda, Santi muda, dan satu pria lagi terlihat sedang menyeret Maya yang mulutnya dilakban menuju loker ke 214. Maya, suara rintihan dari balik lakban. Santi, kasih dia pelajaran. Biar dia tahu rasanya nggak dianggap di sekolah ini. Kita kunci dia di sini sampai besok pagi saja. Namun, di akhir rekaman, kamera terjatuh ke lantai. Melalui sudut pandang kamera yang tergeletak, terlihat sesuatu yang mengerikan. Saat mereka mengunci pintu loker, muncul bayangan hitam besar dari dalam dinding yang menarik Maya masuk lebih dalam sebelum loker itu benar-benar tertutup. Para pelaku lari ketakutan tanpa menyadari bahwa Maya tidak hanya terkunci di dalam loker, tapi terperangkap di dimensi lain sekolah itu. Tiba-tiba, suara tangisan kembali menggema di dalam gudang Pak Hendra. Kali ini bukan dari TV, tapi dari arah plafon. Bimo, Din, lihat, air keruh itu lagi. Air mulai merembes dari langit-langit, membasahi TV tua itu hingga meledak. Dalam kegelapan gudang, sesosok wanita berbaju seragam sekolah dengan wajah yang hancur karena cakaran muncul di depan Pak Hendra. Sosok Maya, kalian melihat, tapi diam. Pak Hendra berlutut sambil menangis minta maaf, namun sosok Maya justru mendekati Dinda. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. Dinda, dia mau kita pergi ke Santi. Dia mau Santi melihat rekaman ini sebelum dia mengakhiri semuanya. Gudang Pak Hendra berguncang hebat saat arwah Maya mulai menuntut tanggung jawab. Pak Hendra terus meratap, sementara Dinda dan Bimo segera menyambar kaset bukti dan kalung perak itu sebelum kabur. Di belakang mereka, rumah tua itu mendadak diselimuti kabut hitam yang membuat seluruh bangunan seolah hilang dari peta. Dinda dan Bimo tahu mereka tidak punya banyak waktu. Target berikutnya adalah Santi, yang kini dikenal sebagai wanita terpandang di pemerintahan kota. Namun, kekuatan Maya bukan lagi hanya terbatas di lingkungan sekolah. Saat mereka memacu motor di jalan raya, Bimo melihat melalui kaca spion. Bimo, Din, lihat ke belakang. Jalanannya berubah. Setiap lampu jalan yang mereka lalui mendadak berubah menjadi merah darah. Di atas atap gedung-gedung tinggi,
bayangan seorang gadis berseragam sekolah tampak melompat dari satu gedung ke gedung lain, mengikuti arah motor mereka. Mereka sampai di gedung megah kantor pemerintahan. Dengan alasan ingin menyerahkan dokumen sejarah yayasan, Dinda berhasil masuk ke area ruang tunggu kantor Santi. Di dalam ruangan yang sejuk dan mewah itu, Santi duduk di balik meja besarnya. Ia tampak sempurna, namun matanya yang lelah menunjukkan bahwa ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak selama 10 tahun terakhir. Santi, kalian dari SMA Taruna Bakti, ada keperluan apa membawa barang-barang kuno ini? Dinda tidak membuang waktu. Ia meletakkan kalung prak Maya di atas meja Santi. Dinda, ini milik Maya. Bu, kami tahu apa yang terjadi di loker ke-214. Kami punya rekamannya. Wajah Santi seketika pucat pasi. Ia mencoba meraih telepon di mejanya untuk memanggil petugas keamanan, namun tangannya membeku. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu turun secara drastis hingga napas mereka mengeluarkan uap. Air keruh mulai merembes dari balik dinding-dinding mewah yang dilapisi wallpaper mahal. Santi, gemetar itu. Itu hanya kecelakaan remaja, saya masih anak-anak waktu itu. Saya tidak tahu dia akan mati. Dinda, ibu membiarkannya kelaparan selama 14 hari. Ibu punya kuncinya. Tapi ibu membuang kalungnya ke bawah podium agar tidak ada yang bisa membukanya. Tiba-tiba, televisi besar di dinding kantor Santi menyala sendiri. Bukan menampilkan berita, melainkan rekaman dari kaset yang dibawa Dinda, meski kaset itu masih ada di dalam tas. Gambar di layar memperlihatkan wajah Maya yang sedang menggedor-gedor pintu loker dari dalam, menangis meminta tolong sambil menyebut nama Santi. Suara cakaran terdengar dari bawah meja Santi. Sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku yang patah dan berdarah muncul dari bawah meja, perlahan mencengkram kaki Santi. Santi, tidak, lepaskan saya akan berikan apa saja. Suara Maya bergema dari seluruh sudut ruangan. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya ingin kalian merasakan sepi yang sama. Santi berteriak histeris saat bayangan Maya muncul tepat di depannya. Di mata Santi, ruangan mewah itu berubah menjadi lorong sekolah yang gelap dan berbau busuk. Dinda dan Bimo mencoba mendekat, namun sebuah kekuatan tak terlihat mendorong mereka keluar dari ruangan dan membanting pintunya hingga tertutup rapat. Dari balik pintu yang terkunci, terdengar suara Santi yang memohon-mohon, diikuti oleh suara loker logam yang dibanting dengan sangat keras. Bimo, Din, kita harus panggil bantuan. Dia bakal bunuh Ibu Santi. Dinda, sudah terlambat. Bim, Maya bukan mau membunuh. Dia mau membawa mereka kembali ke tempat semuanya dimulai. Saat petugas keamanan akhirnya berhasil mendobrak pintu, ruangan itu kosong. Santi telah hilang tanpa jejak, hanya menyisakan satu sepatu mahalnya yang tergeletak di tengah genangan air keruh yang berbau tanah makam.